Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa di sorga, telah memberikan kesempatan kita pada hari Sabat ini untuk kita boleh datang pada acara Zoom. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat bagi kami kita semua yang ada dalam Zoom. Dan selamat mengikuti pelajaran bagi saudara-saudara kita yang akan mengikuti pelajaran lewat YouTube. Dengan judul Amin. pelajaran kita pada Sabat sore ini, terdapat dalam Amaran Sekarang jilid 1 nomornya yang ke-39 dengan judul Anak-anak Anak-anak dari wanita yang mandul lebih banyak daripada anak-anak dari wanita yang mempunyai anak. Ini sudah dikhotbahkan oleh Victor Tihotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masih Atundar ke-7 pada hari Sabat 3 Mei 1947 di Chapel Mount Carmel, Waco, Texas. Mari kita mulai. Sebelum kita memulai penyelidikan kita ayat demi ayat dari Yesaya pasal 54, maka kita akan membaca ayat yang pertama. Yesaya 54 ayat pertama, ayat 1. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai, dan berserulah dengan nyaring. Hai engkau yang tiada pernah menderita sakit bersalin, sebab dia yang sunyi itu lebih banyak anaknya daripada dia yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Penjelasan. Di sini dua orang wanita dikemukakan. Seorang adalah mandul dan yang satunya tidak. Wanita yang mandul itu dianjurkan supaya bersorak-sorai dan menyanyi, sebab dia dijanjikan akan memperoleh lebih banyak lagi anak-anak daripada wanita satunya yang mempunyai anak. Untuk mengetahui siapa wanita-wanita ini, maka marilah kita lihat kepada kitab Galatia pasal 1, ayat pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat. Karena adalah tersurat bahwa Abraham beranak dua orang, yang satu orang dengan hamba perempuan dan yang seorang dengan perempuan merdeka. Tetapi anak yang berasal dari hamba perempuan itu telah dilahirkan menurut kehendak daging, sedangkan anak yang berasal dari perempuan merdeka itu telah lahir oleh sebab perjanjian. Segala perkara ini merupakan suatu ibarat, karena kedua perempuan ini adalah dua perjanjian. Yang satunya dari Gunung Sinai yang memperanakan anak-anak bagi perhambaan, yaitu Hagar. Galatia 4 ayat 22 sampai 24. Penjelasan. Rasul Paulus memperingatkan kepada kita bahwa Abraham mempunyai dua orang istri dan dua orang anak. Kita semua mengetahui cerita itu, bahwa sewaktu Allah memanggil Abraham untuk keluar meninggalkan negerinya dan untuk pergi ke suatu tanah yang belum diketahui, Allah berjanji akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Kira-kira 25 tahun telah berlalu dan kedatangan anak laki-laki itu masih belum juga tampak. Sarah pada waktu itu telah berumur kira-kira 90 tahun lamanya. Kejadian 17 ayat 17. Sepanjang tahun-tahun Abraham dan Sarah mengharapkan seorang putra itu, Hagar telah menjadi istri Abraham.
dan melalui dialah Ismail telah dilahirkan. Oleh sebab itu, Sarah adalah wanita yang sunyi, dalam kurung dikesampingkan, dan Hagar adalah wanita yang bersuami. Bersamaan dengan ini, Yesaya 54 ayat 1 secara simbolis berbicara dari hal kedua perempuan ini dan anak-anak mereka. Dari hal apakah yang diibaratkan itu? Rasul Paulus menjelaskannya sebagai berikut. Karena Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang ada sekarang. Karena ia menjadi hamba beserta dengan anaknya. Tetapi Yerusalem yang di atas itu merdeka, yaitu ibu dari kita semua. Galatia 4 ayat 25 dan 26. Penjelasan, Hagar melambangkan Yerusalem, kota dari orang-orang Yahudi, yaitu kelahiran menurut kehendak daging. Sebaliknya, Sarah melambangkan Yerusalem yang akan datang, yaitu kota dari orang-orang yang dilahirkan kembali, anak-anak perjanjian. Karena ada tersurat, bersukacitalah hai engkau yang mandul dan yang tiada beranak. Hendaklah bertempik sorak-sorai hai engkau yang tiada menanggung sakit bersalin. Karena perempuan yang ditinggalkan itu lebih banyak anaknya daripada perempuan yang bersuami. Adapun kita ini, hai saudara-saudaraku, seperti juga Ishak adalah anak-anak perjanjian. Tetapi sama seperti pada masa itu, orang yang diperanakan oleh kehendak daging itu sudah menganiayakan dia yang telah dilahirkan oleh roh. Demikianlah juga sekarang ini. Akan tetapi, bagaimanakah bunyi Alkitab itu? Buangkanlah hamba perempuan itu berikut anaknya. Karena anak hamba perempuan itu tiada akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak dari perempuan yang merdeka itu. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, kita ini bukanlah anak-anak dari hamba perempuan itu, melainkan anak-anak dari perempuan yang merdeka. Galatia 4 ayat 27 sampai 31. Penjelasan. Ilham menjelaskan bahwa secara simbolis Hagar dan anaknya Ismail adalah melambangkan sidang dalam periode sejarah wasiat lama. Dan bahwa Sarah dan anaknya Ishak melambangkan sidang dalam periode sejarah wasiat baru. Keanggotaan dari sidang wasiat lama sebenarnya berasal dari daging, karena ia itu dibentuk dari orang-orang yang lahir dari keturunan Yakub. Tetapi keanggotaan dari sidang wasiat baru, khususnya orang-orang yang dikemukakan di sini, adalah orang-orang yang oleh roh kebenaran telah bertobat kepada Kristus. Dan karena adalah tidak mungkin bagi Ishak untuk diperanakan oleh kehendak daging, maka demikian pula tidak mungkin bagi anak-anak dari roh kebenaran itu untuk dapat dilahirkan oleh kehendak manusia. Sebab itu, alasan Allah bagi tertundanya kegenapan janjinya kepada Sarah adalah sangat jelas. Ia atau Allah sedang menuliskan sejarah maupun nubuatan melalui kehidupan keluarga Abraham. Ia atau Tuhan telah menyebabkan kelahiran Ismail dengan cara menunda-nunda kelahiran Ishak. Sebab itu, Ismail adalah contoh bagi orang-orang Ibrani.
yaitu anak-anak menurut kehendak daging yang mendahului Ishak. Contoh bagi orang-orang Kristen, yaitu anak-anak dari perjanjian. Tetapi bagaimanapun kepentingan kita yang terutama ialah untuk mengetahui waktu di mana Yesaya pasal 54 akan menemukan seluruh kegenapannya dan kepada generasi yang mana lambang nubuatannya terutama berlaku. Untuk mengetahui apakah ia itu terutama tertulis bagi kepentingan sidang Kristen yang mula-mula atau bagi sidang dalam abad-abad pertengahan atau bagi sidang di masa kita sekarang. Oleh karena tak satu pun dari penulis-penulis Alkitab Wasiat Baru memberikan komentar terhadap Yesaya pasal 54 ini, terkecuali hanya terhadap ayat pertamanya. Maka jelas pasal ini ditulis bukan terutama bagi umat di masa itu. Apalagi ayat 14 selanjutnya membuktikan terhadap waktu mana nubuatan ini berlaku. Dalam kebenaran engkau akan diteguhkan. Engkau akan jauh dari aniaya. Karena tiada engkau akan takut, dan engkau akan jauh daripada kegentaran, karena tiada ia itu akan menghampiri engkau. Yesaya 54 ayat 14. Janji kepada sidang Kristen dari sejarah yang dikemukakan ini ialah bahwa ia akan jauh dari aniaya. Dalam kurung tidak akan pernah diperintah oleh bangsa yang lain. Bahwa kegentaran tidak akan datang menghampirinya. Dan bahwa ia tidak perlu takut. Melihat kepada kenyataan bahwa sidang sampai pada waktu ini belum pernah bebas dari semuanya itu, maka secara logika bahwa semua janji itu masih belum dinyatakan kepadanya. Oleh karena itu, kepada generasi yang dimaksudkan di dalam pasal ini, sidang yang akan memperoleh semua janji itu bukanlah di masa lalu, melainkan di dalam masa yang akan datang. Dan kenyataan bahwa ilham kini untuk pertama kalinya mengungkapkan janji-janji yang sudah lama dirahasiakan itu, dan kini mengemukakannya kepada perhatian kita, menjadikan semua itu makanan pada waktunya. Kebenaran menjadi jelas. Sidang sesudah pengumuman ini selesai, melaksanakan tugasnya, akan segera masuk ke dalam masa periode yang gilang gemilang ini. Selanjutnya ayat 15 mengatakan, lihatlah, mereka pasti akan berhimpun, tetapi bukan olehku. Barang siapa yang akan berhimpun hendak melawan dikau, ia itu akan jatuh demi engkau. Yesaya 54 ayat 15. Penjelasan. Di sini ia diamarkan bahwa musuh-musuhnya akan berkumpul bersama-sama melawannya, tetapi bukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mereka itu tidak akan beruntung, melainkan mereka akan jatuh demi dia. Musuh-musuhnya tidak akan pernah lagi dapat membawa satu pun anggotanya ke dalam tawanan, ataupun ke dalam penjara, atau ke dalam api yang bernyala-nyala, atau ke dalam kandang-kandang binatang-binatang buas. Ia tidak akan pernah lagi menyaksikan orang-orang Assyria ataupun orang-orang Kasdim
beruntung melawan dia. Ia juga tidak akan lagi menderita aniaya oleh karena orang-orang Yahudi dan oleh karena orang Romawi. Semua ini kini sudah berlalu dan terulangnya kembali tidak akan membawa akibat apapun terhadapnya. Lihatlah, aku telah menciptakan tukang besi yang menghembuskan bara dalam api dan yang membuat senjata sebagai hasil kerjanya. Dan aku telah menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Tetapi segala senjata yang diperbuat untuk melawan dikau, ia itu tidak akan beruntung. Dan setiap lidah orang yang akan bangkit melawan engkau, dalam penghukuman, ia itu akan dihukumkan olehmu. Inilah bagian pusaka dari segala hamba Tuhan, dan kebenaran mereka itu adalah daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita akan merenungkan sedikit daripada pasal ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, 15. Dari nubuatan Yesaya ini menceritakan, ayat pertama menceritakan tentang dua orang perempuan. Jadi yang satu mandul, kemudian yang satu disebut wanita yang satu mandul dan satu wanita yang beranak. Nah, ini digambarkan oleh Rasul Paulus dalam catatan Galatia pasal yang ke-4 sampai 22. Bahwa kedua perempuan ini sudah dijelaskan melambangkan Sarah dan Hagar atau Hagar dan Sarai. Jadi dijelaskan bahwa Abraham memiliki dua orang istri dan keluarga Abraham ini sudah dibuat oleh Tuhan untuk menggambarkan sejarah daripada sidang wasiat lama dan wasiat baru. Nah, Rasul Paulus sudah menjelaskan dalam Galatia bahwa Hagar itu adalah melambangkan orang-orang Israel dari permulaan hingga akhirnya. Sedangkan Sarai melambangkan perempuan merdeka, melambangkan orang-orang Kristen dari awal hingga akhir. Jadi Yesaya pasal 54 ayat 1 ini sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dan dijelaskan bahwa Rasul Paulus sudah menjelaskan bahwa Hagar, perempuan yang memiliki anak, tetapi katanya ada informasi daripada Yesaya 54 bahwa 50 ayat 1 bahwa Sarai akan lebih memiliki anak-anak yang lebih banyak daripada Hagar. Sarai sebagai wanita yang mandul akan memiliki anak-anak yang lebih banyak. Sehingga judulnya bahwa anak-anak dari si mandul lebih banyak dari anak-anak wanita yang beranak. Nah, saudara-saudara, bahwa Sarai adalah perjanjian, sedangkan Hagar adalah nafsu kedagingan. Sedangkan Sarai adalah melambangkan perjanjian, yaitu anak-anak yang dilahirkan secara roh, yaitu orang-orang Kristen yang datang menerima Yesus, bertobat, lahir secara roh. Nah, sehingga menjadi pengikut Kristus. Pada saat Abraham menerima janji dari Tuhan bahwa Abraham, lihatlah ke langit dan aku akan memberkati engkau dan keturunanmu akan jadi seperti bintang-bintang di langit. Lihatlah di tepi pantai dan keturunanmu akan dibuat seperti pasir di tepi pantai.
Nah, janji ini saudara-saudara akan digenapi di masa sejarah Sarai atau di masa sejarah gereja Kristen. Bukan di masa sejarah Hagar atau di masa sejarah daripada orang-orang Israel Badania. Janji itu akan digenapi di masa kita sekarang. Bahwa anak-anak dari Abraham, keturunan dari Abraham itu akan seperti pasir di tepi pantai, akan seperti bintang-bintang di langit. Nah, saudara-saudara di sini menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi yang bertobat, orang-orang Israel yang bertobat sangat sedikit sekali. Mulai dari sejarah awal sampai sejarah akhir. Sedangkan orang-orang Kristen, orang-orang yang akan menjadi Kristen dan bertobat, itu tak terhitung banyaknya. Menggenapi janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham yang akan digenapi pada masa periode Hagar. Sehingga Ellen G. White pernah mengatakan di dalam buku Penghukuman dan Penuaian bahwa apabila setiap generasi ditimbang mulai dari sejarah bangsa Israel, maka masih generasi di zaman Yesus yang akan lebih banyak jiwanya. Sedangkan generasi-generasi yang lain itu sangat sedikit jiwa yang bertobat. Nah, dengan demikian bahwa memulai sejarah Kristen, Tuhan sedang membuka anak-anak daripada wanita yang tidak beranak. Dalam sejarah gereja Kristen yang dilambangkan oleh Sarai, di dalam Yesaya pasal 54 dijelaskan pada periode manakah nubuatan Yesaya pasal 54 ini akan digenapi di dalam sejarah gereja Kristen. Maka di dalam ayatnya yang ke-15, di dalam ayatnya yang ke-15 dijelaskan bahwa lihatlah mereka pasti akan berhimpun tetapi bukan olehku. Barang siapa yang akan berhimpun hendak melawan dikau, ia itu akan jatuh demi engkau. Jadi ini adalah penjelasan tambahan untuk pasal ayat 14, di mana bahwa sejarah gereja Kristen yang dilambangkan oleh Sarai ini berada pada suatu puncak, di mana Tuhan sangat melindungi mereka dari aniaya. Nah, sepanjang sejarah gereja Kristen awal di zaman Yesus, penganiayaan berlangsung sampai pada abad kegelapan, masa-masa kegelapan. Banyak penganiayaan berlangsung sampai pada saat kita sekarang ini. Bahwa keturunan daripada anak-anak yang dilambangkan oleh Sarai mengalami penganiayaan. Sedangkan nubuatan Yesaya pasal 4 ayat 15, suatu nubuatan bahwa mereka akan menang dalam penganiayaan. Nah, di dalam ayat 14, dalam kebenaran, ayat 14, dalam kebenaran engkau akan diteguhkan. Engkau akan jauh dari aniaya. Karena tiada engkau akan takut. Dan engkau akan jauh daripada kegentaran, karena tiada ia itu akan menghampiri engkau. Jadi Yesaya pasal 54 ayat 14 dan 15 menjamin suatu sidang yang jauh daripada aniaya, jauh daripada kegentaran, jauh daripada ketakutan akan sesuatu hal, akan sesuatu penganiayaan ataupun sesuatu tekanan. Nah, sehingga dengan demikian bahwa sidang yang dilambangkan oleh Sarai di dalam ayat 14 dan 15 ini adalah sidang yang merdeka, adalah sidang yang tidak pernah akan mengalami penganiayaan. Nah, kita baca sekarang janji Tuhan melalui roh nubuat.
halaman 5, janji Tuhan melalui roh yang Roh buat bahwa Tuhan akan melindungi umatnya kebal terhadap senjata. Jadi sebelumnya kita baca Yesaya 54 ayat 16 dan 17. Dia mengatakan, Yesaya 16 ayat 17. Jadi itu sesudah Yesaya 54 ayat 15. Sesudah Yesaya 15 ayat 15, dia membahas Yesaya 16 ayat 17. Lihatlah, aku telah menciptakan tukang besi dan menghembuskan bara dalam api. Yang menghembuskan bara dalam api. Dan yang membuat senjata sebagai hasil kerjanya. Dan aku telah menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Tetapi segala senjata yang diperbuat melawan dikau, yaitu tidak akan beruntung. Dan setiap lidah orang yang akan bangkit melawan engkau dalam penghukuman, ia itu akan dihukumkan olehmu. Inilah bagian pusaka dari segala hamba Tuhan, dan kebenaran mereka itu adalah daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 16 dan 17. Nah, saudara, Yesaya 15 ayat 16 dan 17 menceritakan tentang Tuhanlah yang mengizinkan pabrik senjata di dunia ini. Buatan senjata dari berbagai negara berdasarkan Yesaya 54 ayat 16 dan 17. Nah, coba saudara Darman tampilkan WA yang saya kirim foto-foto tentang senjata-senjata yang dibuat oleh negara-negara di dunia. Iya, Termasuk itu. Indonesia. Iya. Ini dia. Termasuk Indonesia Pindad. Iya. Jadi kalau Indonesia Pindad ya, membuat senjata, membuat tank, Panzer, itulah dibuat di Indonesia. Dan di Amerika ada berapa? Ini Pindad ya. Iya. Ini Indonesia. Jadi Indonesia memenuhi suatu nubuatan Yesaya pasal 54 ayat 16 dan 17. Lihatlah, aku telah menciptakan tukang besi dan menghembuskan bara dalam api, dan yang membuat senjata sebagai hasil kerjanya. Dan aku telah menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Jadi pembuat senjata berbeda dan si penembak, ya, sniper. Ya. Jadi Tuhan menciptakan pabrik senjata, menciptakan tukang besi, menciptakan tukang tembaga, amunisi, maka dibuatlah berbagai perusahaan tembaga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sangat besar, untuk tembaga sebagai peluru atau amunisi. Dan itu dibuat untuk berbagai macam bentuk. Itu hasil kerjanya katanya. Bahwa ayat saya mengatakan Tuhan membuat senjata sebagai hasil kerjanya. Hasil kerja daripada si pencipta senjata ini. Ya. Ini Korea ya. Korea sangat besar, Korea Utara, untuk membuat senjata. Dan Tuhan yang memerintahkan mereka untuk membuat hal itu. Jadi bukan musuh, bukan setan yang menggerakkan mereka. Tuhan menyatakan, Tuhan yang membuat mereka untuk menjadi, dan Tuhan yang melatih tentara untuk menjadi penembak. Aku yang menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Namun Yesaya mengatakan bahwa tetapi segala yang mereka ciptakan itu apabila dipakai untuk melawan dikau, yaitu sidang dijanjikan dalam sidang sarai, yang dilemahkan dengan sarai, maka itu tidak akan beruntung. Jadi semua senjata apapun yang nuklir, bom hidrogen ataupun senjata tempur dengan nama Panzer, tank, pesawat tempur, rudal, nuklir, semuanya itu tidak akan mampu melawan umat-umat Tuhan yang dilambangkan dengan sarai dan anaknya. Dan setiap lidah yang akan bangkit melawan engkau, dalam penghukuman ia akan dihukum olehmu. Jadi bahkan semua propaganda
Jadi hasil-hasil propaganda daripada negara-negara, daripada orang-orang si penembak dan si pembuat senjata ini, itu tidak akan sangat beruntung. Tidak akan bermawa manfaat apabila ada mulut yang menceritakan tentang propaganda, perang propaganda tentang umat-umat itu untuk melakukan sistem penyerangan apapun, maka itu Yesaya pasal 54 ayat 16 ayat 17 menjanjikan bahwa semua itu tidak akan berhasil. Nah, ini adalah kapal perang Amerika Serikat dibawa ke Cina. Jadi itulah strategi-strategi sekarang yang dilakukan untuk persiapan peperangan yang akan berlangsung sekarang. Kemudian ayat 16 menyatakan bahwa ini adalah kekuatan daripada mantra udara Iran untuk Israel. Jadi sampai Iran sekarang sudah memutuskan untuk akan menyerang Israel habis-habisan. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa Iran ini masuk di kategori negara nubuatan yang akan memenuhi nubuatan Assyria dan negara Persia, termasuk negara Irak. Babylon ini akan ada masuk suatu negara yang dilambangkan dengan 4 tukang kayu yang akan berhasil mengusir keluar bangsa-bangsa di negeri tanah perjanjian. Nah, saya lanjut di bacaan kita. Yesaya 54, 16 dan 17. Inilah bagian pusaka dari hamba Tuhan, dan kebenaran mereka itu adalah daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan bahwa mereka itu adalah sebagai pusaka dari Tuhan, dan kebenaran dari mereka itu adalah kebenaran yang dari Tuhan. Jadi yang Yesaya 54 ayat 16 dan sangat jelaskan ini. Nah, penjelasan Hotef, sejauh ini segala senjata yang diciptakan untuk melawan sidang selalu berhasil. Jadi mulai daripada sidang Yahudi, sidang Kristen awal, Bohemia, Prancis dan negara-negara yang termasuk negara-negara Protestan berhasil. Tetapi sidang yang dinubuatkan di sini dalam Yesaya, yaitu akan dilindungi dan sepenuhnya berada di dalam tangan Allah. Maka setiap orang yang bangkit berdiri melawan dalam penghukuman, yaitu akan dihukum oleh kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, keberadaan kita dan keberhasilan kita dalam pekerjaan Allah bukan lagi sesuatu yang rahasia. Allah bukan lagi, nubuatan menunjukkan dengan jelas bahwa banyak orang sedang bangkit melawan kita. Namun tak seorang pun berhasil ataupun akan kelak berhasil. Allah yang telah menciptakan tukang besi serta si pembinasa untuk membinasakan itu. Tuhan juga mampu untuk menciptakan damai dan kesentausaan. Roh nubuat menegaskan kembali sebagai berikut. Nah, ini pernyataan Ellen G. White. Sementara orang-orang suci meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung, mereka itu dikejar dari belakang oleh orang-orang jahat yang berusaha untuk membunuh mereka. Namun semua pedang yang diangkat untuk membunuh umat Allah patah dan berjatuhan tak berdaya bagaikan jerami. Malaikat-malaikat Allah melindungi semua orang suci, sementara mereka itu berseru-seru siang dan malam memohon kelepasan. Seruan mereka itu sampai ke hadirat Tuhan. Eri Writing halaman 284, 285. Akan tetapi, jika umatnya tetap tinggal terpisah dan lebih dikenal dari dunia sebagai suatu bangsa yang melakukan kebenaran, maka Allah akan menjadi pelindung mereka, dan tak satu pun senjata yang dibuat untuk melawan mereka itu akan berhasil. Testimonies jilid 5
halaman 601. Pelajaran ini cukup jelas. Sidang sedang muncul keluar dari periode yang satu dan masuk ke dalam periode yang lainnya. Sidang ia telah mencapai fajar pagi dari suatu hari yang baru. Kemuliaannya kini akan dibukakan, tugas besarnya akan berakhir. Dan semua anak-anak perhimpunan besar itu akan diselamatkan. Gantinya semua musuhnya berhasil menguasainya. Ia justru akan menang atas mereka itu. Oleh karena sidang secara keseluruhan ditunjukkan di sini dengan lambang seorang ibu dan anak-anaknya, maka kita hendaknya mengetahui bagian sidang yang mana yang dilambangkan dengan ibu dan bagian sidang mana yang dilambangkan dengan anak-anak. Menurut ayat 17, pasal itu menyimpulkan bahwa hamba-hamba Tuhan, yaitu mereka yang membawa masuk orang-orang yang bertobat, mereka inilah yang merupakan ibu itu. Dan orang-orang yang bertobat, yaitu para anggota, mereka inilah yang merupakan anak-anak itu. Apa yang dimaksud dengan perempuan itu menderita sakit bersalin? Untuk jawabannya, mari kita melihat kepada Galatia 4 ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Hai anak-anakku, karena kamu aku kembali menderita sakit bersalin sampai Kristus terbentuk di dalam dirimu. Galatia 4 ayat 19. Bahwa kepada orang-orang yang ia usahakan untuk membawa Kristus kepada pengetahuan mereka, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menderita sakit bersalin bagi mereka sampai rupa Kristus terbentuk di dalam diri mereka, sampai mereka sepenuhnya bertobat kepadanya atau kepada Kristus dan dilahirkan kembali. Kini, sesudah kita memahami arti kiasan dari kedua perempuan ini, dan dari hal anak-anak mereka, dan juga untuk masa yang mana Yesaya pasal 54 itu telah ditulis, maka kita akan mempelajari pasal itu secara singkat, lalu ayat demi ayat meliputi semua perinciannya sejauh mana yang diizinkan Allah kepada kita. Jadi saudara-saudara, sebelum lanjut dalam pembacaan ini, dalam kita renungkan bahwa kesimpulan-kesimpulan utama bahwa kedua perempuan itu dan anak-anak. Jadi kedua perempuan itu melambangkan sidang wasiat lama dan sidang wasiat baru, bahwa orang-orang Israel yang lama badannya dilambangkan dengan Hagar, dan orang-orang Kristen dilambangkan dengan Sarai. Nah, padahal saudara, secara keturunan, bahwa badannya orang-orang Israel itu mengaku keturunan Ishak. Ya, sementara orang-orang Arab mengaku keturunan Ismail. Nah, tetapi di dalam pelajaran Yesaya pasal 54 dan Rasul Paulus, hal ini sangat berbalik. Bahwa orang-orang Yahudi itu, walaupun mereka keturunan badania itu oleh Sarai, tapi mereka digambarkan sebagai keluarga daripada Hagar. Dan orang-orang Kristen dilambangkan dengan keluarga daripada Sarai. Nah, kemudian anak-anak mereka, anak-anak daripada Sarai adalah anak-anak yang telah dimenangkan melalui perjuangan para rasul, para nabi, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, dan ditobatkan menjadi mengenal Yesus Kristus. Dan dilahirkan kembali.
Nah, inilah jadi anggota biasa dilambangkan dengan anak-anak, sedangkan ibu ini adalah melambangkan pihak kependetaan. Oke, dari situ kita melihat bahwa sekarang kita akan melangkah kepada ayat demi ayat setelah kita mengetahui bahwa Yesaya pasal 54 dia akan tertuju kepada sidang setelah dia bebas daripada penganiayaan. Dan kita akan melangkah pada, kita akan melihat Yesaya pasal 54 ayat 2 dan 3. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Luaskanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya. Panjang-panjangkanlah tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan mempusakai bangsa-bangsa kafir itu. Dan mereka akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi setelah ayat 1 menjelaskan bahwa hamba yang perempuan yang merdeka itu akan memiliki janji dari Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan jadi seperti bintang-bintang di langit, maka itu janji itu akan digenapi di masa periode pada saat sidang itu tidak mengalami aniaya, dan ayat 2 ini mengalami penggenapannya, yaitu bahwa tempat daripada orang-orang Israel rohani ini, kerajaan itu harus diluaskan, harus diperbesar, patok-patok harus diperpanjang, harus diperlebar. Mereka harus mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan mereka akan mendiami kota-kota yang sunyi. Nah, penjelasan semua istilah ini, luaskanlah, bentangkanlah, jangan menghemat, panjangkanlah, dan pancangkanlah. Berarti melakukan apa saja yang mungkin memperluas supaya memenuhi keadaan untuk mempersiapkan akomodasi yang cukup bagi suatu jumlah orang-orang bertobat yang lebih besar, untuk melakukan apa saja yang mungkin pada waktu ini, sehingga apabila engkau mengembang ke kanan dan ke kiri, apabila perhimpunan besar orang bertobat itu mulai mengalir datang, kamu tidak akan bingung dan tidak akan gagal menampung mereka. Janganlah mengecewakan orang banyak itu. Dan selanjutnya Tuhan menjamin benihmu akan mempunyai ke segala bangsa kafir dan mereka akan mendiami kota-kota yang sunyi. Oleh sebab itu nubuatan ini membawa kita kepada masa-masa pengembalian segala perkara. Matius 17 ayat 11. Nah, saudara-saudara, pelajaran kita yang lalu, sahabat yang lalu adalah bahwa orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan itu, atau sekurang-kurangnya mereka yang 144.000, seharusnya memiliki sekurang-kurangnya memiliki satu skill atau satu kepintaran, sehingga mereka menjadi perancang-perancang, pemimpin-pemimpin untuk mengarahkan anggota-anggota di kemudian hari. Sehingga di sini dijelaskan bahwa Yesaya 54 ayat 2 dan 3 menjelaskan, saya baca sekali lagi, bahwa disuruh meluas area, meluas kaplingan tanah, dan jangan menghemat, karena prinsip menghemat ini terjadi di zaman Yosua. Jadi pada saat Tuhan memberikan perintah Yosua dan Kaleb untuk memperlebar wilayah, tetapi masyarakat, anggota tentara waktu itu sudah capek, katanya sudah lelah, cukup sudah, sampai di sini saja. Jadi akhirnya wilayah yang Tuhan janjikan kepada mereka dari Tigris ke Efrat itu dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir. Jadi mereka merasa sudah cukup, mereka tidak memikirkan generasi ke depan.
generasi panjang ke depan. Nah, sehingga dengan demikian berbagai kegagalan yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan di masa yang lalu jangan menjadi kegagalan dari saudara dan saya sekarang ini. Nah, di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3 bahwa dijelaskan bahwa semua istilah ini luaskanlah, bentangkanlah, jangan menghemat, panjangkanlah, pancangkanlah, berarti melakukan apa saja yang mungkin untuk memperluas supaya memenuhi keadaan, untuk mempersiapkan akomodasi-akomodasi yang cukup bagi suatu jumlah orang-orang bertobat yang lebih besar, untuk melakukan apa saja yang mungkin pada waktu ini sehingga apabila engkau mengembang ke kanan dan ke kiri, apabila perhimpunan besar orang-orang bertobat itu mulai mengalir datang, kamu tidak akan bingung dan tidak akan gagal menampung mereka. Jadi saudara dan saya sudah tahu, memiliki iman yang sangat besar, bahwa wilayah daripada tanah perjanjian itu dari wilayah sini sampai ke kanan ke kiri, ini wilayah yang Tuhan sudah siapkan. Dan saudara dan saya dikata supaya kita tidak bingung menampung mereka, kita memiliki kemampuan untuk akomodasi-akomodasi yang diperlukan oleh orang-orang yang akan masuk, yang akan mengalir masuk ke dalam. Karena Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4 mengatakan bahwa raja-raja dan kerajaan-kerajaan akan saling memanggil dan mereka akan mengatakan, mari kita pergi ke Yerusalem. Kita akan belajar hukum dan Injil, firman Tuhan di sana. Nah, saat mereka datang, mereka membutuhkan akomodasi-akomodasi. Mereka membutuhkan makanan. Nah, sehingga saat Yesus berkhotbah kepada 5.000 orang, 4.000 orang di zamannya, murid-murid terperangah membiarkan mereka kelaparan. Tetapi Yesus mengatakan, beri mereka makan, beri mereka makan. Ada makanan apa di tanganmu? Bingung, para rasul bingung mau berbuat apa. Tetapi yang 144.000 yang penghuni-penghuni atau para pemimpin daripada umat-umat itu, mereka sudah memiliki gambaran apa yang harus dibuat supaya tidak bingung apabila keluarga dari seluruh bangsa datang untuk memasuki wilayah tanah Kanaan. Karena raja-raja mereka datang, raja-raja, ahli-ahli ekonomi mereka datang. Nah, saudara dan saya bisa bernegosiasi apa yang harus dibawa mereka, akomodasi apa yang harus dipersiapkan. Nah, dengan demikian bahwa di dalam buku Tanya Jawab, Victor Hotez telah menjelaskan bahwa umat-umat Tuhan, pemimpin-pemimpin dalam kerajaan harus menjadi orang-orang yang memahami tentang manajemen ekonomi, mereka juga harus tahu. Nah, sehingga dengan demikian saudara dan saya bisa memperhitungkan berapa buah yang harus dimakan, berapa setumpuk makanan apa yang menjadi makanan dari bangsa yang datang berkunjung itu, kebiasaannya makan apa. Kalau dia misalnya dari kampung ini, dia dari Indonesia, dari suku Sanger, kebiasaannya makan ubi. Lebih banyak dia makan ubi, makan sagu, kalau dari Papua ataupun dari ini. Nah, dengan demikian saudara dan saya bisa mengetahui jenis makanan apa yang perlu dipersiapkan dan dipesan kepada raja-raja yang mau datang berkunjung. Dengan demikian, itu tidak akan berlaku secara ajaib, secara simsalabim, semua peristiwa ini, tapi itu membutuhkan kepinteran daripada orang-orang yang masuk di dalam kerajaan itu. Sehingga kalau tidak dengan demikian, Yesaya 54 ayat 2 dan 3 tidak menjelaskannya. Karena Yesaya 54 ayat 2 dan 3 menjelaskannya, dan Victor Hotez menjelaskan bahwa saudara dan saya jangan sampai bingung apabila berada di dalam kerajaan itu. Harus memperhitungkan orang-orang yang datang itu
akomodasi apa yang harus kita persiapkan? Perumahan, rumah-rumah mereka harus tinggal, kota-kota yang mereka harus tinggal itu, saudara dan saya harus negosiasi dengan 4 tukang kayu yang datang untuk membangun Yerusalem. Orang-orang Cina bergabung, orang Rusia bergabung, orang Arab bergabung. Mereka banyak ahli membangun, ahli perumahan. Nah, saudara akan memerintahkan mereka bangun perumahan sekian, bangun gedung sekian untuk datangnya masa penginjilan yang akan anggota-anggota yang akan bergabung untuk datang belajar di Yerusalem harus disiapkan akomodasi sekian. Nah, itu yang dijelaskan dalam Yesaya pasal 54 ayat 2 dan 3. Bahwa saudara dan saya jangan membatasi, menghemat lahan. Disuruh meluaslah ke kanan dan meluaslah ke kiri. Nah, sehingga dengan demikian dikatakan bahwa benihmu akan mempusakai segala bangsa kafir dan mereka akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi semua kota-kota yang tidak pernah dihuni di padang belantara, tidak pernah penduduknya kurang, itu akan dipadati dengan penduduk-penduduk atau anak-anak yang akan bertobat untuk datang bertobat kepada Kristus. Oleh sebab itu, nubuatan ini membawa kita kepada masa pengembalian segala perkara. Matius 17 ayat 11. Jadi daripada Yesus sudah menjelaskannya di dalam buku Matius, bahwa segala perkara akan dikembalikan. Oke, kita lanjut pada Yesaya 54 ayat 4. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapatkan malu, dan tidak ada satupun dipermalu. Karena tiada kamu akan dibuat malu, karena kamu akan melupakan semua malu masa mudamu, dan tidak akan ingat lagi kecelaan masa kejandaanmu. Penjelasan. Sesungguhnya kembali lagi kepadanya dijaminkan bahwa ia tidak perlu lagi takut dan tidak perlu lagi dicampakkan ke dalam kekacauan dan kebingungan. Bahwa ia itu akan melupakan semua kecelaannya dan masa kejandaannya semasa Allah meninggalkan dia. Jadi masa kejandaan ini adalah masa sewaktu saudara dan saya merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Jadi beberapa sahabat yang lalu kita sudah pelajari bahwa umat Tuhan itu 144.000 itu satu kali mereka akan merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Nah, itu mungkin akan digenapi pada saat saudara dan saya memasuki awal-awal 42 bulan itu. Saat saudara dan saya akan berseru siang dan malam minta kelepasan. Sehingga Tuhan memberi suatu kelepasan. Jadi saat masa-masa sekarang mungkin ada juga dari saudara-saudara kita yang merasa bahwa Tuhan tidak care dengan kehidupan kita sekarang. Ekonomi kita yang mungkin agak pas-pasan, atau ekonomi kita yang agak morat-marit, sehingga merasa bahwa Tuhan seakan-akan jauh dari kita. Tetapi itulah nubuatan yang harus saudara dan saya rasakan. Saudara dan saya merasakan masa kejandaan, merasa susah, kehilangan suami, kehilangan seperti kehilangan Tuhan. Yesaya 54 ayat 5. Karena kalikmu itulah suamimu, Tuhan serwa sekalian alam itulah namanya, dan yang maha suci orang Israel itulah penebusmu. Maka disebut akan dia kelak Allah semesta alam. Penjelasan, semua musuh kita dapat mengatakan apa saja yang mereka inginkan. Tetapi Allah sendiri membuktikan bahwa ialah Allah kita. Allah yang membuat kita juru selamat, Allah dari seluruh bumi. Jadi dengan demikian di sini Allah selalu memberi jaminan bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah kita adalah Allah yang menjadi juru selamat kita. Juru selamat kita itulah Allah kita. Dengan demikian saudara dan saya jika meyakini pembahasan Yesaya pasal 54 dari ayat 1 sampai akhir,
saudara dan saya diberi pelajaran bahwa kalau kerajaan itu berdiri, apabila kerajaan itu berdiri, dari situ kita merasa yakin bahwa Allah kita adalah pencipta kita. Nah, sekarang prepare kerajaan, sementara kita mempersiapkan diri untuk masuk ke kerajaan, saudara dan saya juga harus memiliki suatu keyakinan yang sangat besar bahwa Allah itu adalah juru selamat kita, penebus kita yang akan melepaskan kita apabila periode 42 bulan itu akan datang. Yesaya 54 ayat 6 dan 7. Yesaya 54 ayat 6 dan 7. Sebab telah dipanggil Tuhan akan dikau seperti seakan seorang perempuan yang ditinggalkan dan yang berduka cita hatinya, dan seperti seorang istri pada masa muda apabila engkau telah ditolak. Demikianlah firman Allahmu. Sesaat jua lamanya aku telah meninggalkan dikau, tetapi dalam kemurahan hati yang besar aku akan mengumpulkan dikau. Penjelasan. Sebutan untuk sesaat jua lamanya sudah kutinggalkan dikau telah dikemukakan bertentangan dengan sebutan, tetapi dengan kemurahan hati yang besar aku akan mengumpulkan dikau. Menunjukkan bahwa penolakan Allah akan dia, perempuan itu atau Sarai, Hagar, ialah tercerai berainya dia di antara segala bangsa kafir. Dan bahwa pengumpulannya kembali ialah kembalinya dia ke tanah airnya, yaitu didiaminya kota-kota yang sunyi itu. Jadi kembali lagi Yesaya 54 ayat 6 dan 7 mengatakan bahwa Tuhan pernah ditinggalkan umatnya saat mereka dicerai-beraikan ke seluruh bangsa-bangsa, sampai saat ini saudara dan saya ada di segala bangsa-bangsa. Dan akan dikumpulkan kembali menggenapi janji Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 6 dan 7 ini. Tuhan akan mengumpulkan lagi dan saudara dan saya akan merasa bahwa Tuhan itu adalah kita dan untuk mendiami kota-kota yang sunyi. Yesaya 54 ayat 8 dan 9. Oleh sedikit murka sudah kusamakan wajahku, sudah kusamarkan wajahku daripadamu sesaat jua lamanya. Tetapi dengan kemurahan yang kekal aku akan mengasihankan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu penebusmu. Keadaan ini bagiku adalah seperti air pada masa Nuh, zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tiada akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Penjelasan apa yang sudah dijalaninya, ia itu tidak akan dijalaninya lagi. Dengan janji yang sama seperti hanya janji kepada Nuh, bahwa pelangiku telah kutaruh dalam awan-awan, maka ia itulah akan suatu tanda perjanjian di antara aku dengan bumi. Kejadian 9 ayat 13. Nah saudara, sangat luar biasa ayat 8 dan 9 ini. Tuhan membuat janji di Yesaya 54 ayat 8 dan 9. Dan Tuhan mengulang kembali bahwa janji saya ini sama dengan janji kepada Nuh. Waktu saya berjanji dan bersumpah di zaman Nuh bahwa tidak akan ada air bah lagi. Janji saya ini sama. Jadi ini juga dilambangkan dengan pelangi. Jadi kata pelangi di awan itu apabila saudara dan saya lihat, itu bukan hanya melambangkan tentang air bah. Tetapi pelangi itu melambangkan janji Tuhan untuk mengumpulkan saudara dan saya ke kerajaan. Lihat terus, pelangi itu ada terus. Itulah penggenapan Yesaya 54 ayat 8 dan 9. Bahwa Tuhan berjanji, pelangiku, janjiku kepada Nuh dengan pelangi sama dengan janjiku kepada kamu untuk mengumpulkan kamu. Nah, saudara akan sangat berbahagia apabila selalu datang mendung, dipijar matahari, dan janji itu akan muncul. Artinya Yesaya 54 ayat 8 dan 9 akan muncul terus di awan-awan.
apabila saudara dan saya melihat janji itu. Yesaya 54 ayat 10 dan 11. Sebab gunung-gunung akan beranjak dan bukit-bukit bergeser. Namun kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergeser. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai kamu yang tertindas dan yang dilanda angin badai, yang tidak dihiburkan. Bahwasanya aku akan meletakkan semua batumu sesuai warna-warni yang serasi, dan aku akan mengalaskan dikau di atas permata nilam. Penjelasan, apalagi yang dapat dilambangkan dengan batu-batunya itu, kalau bukan dimaksudkan kepada anggota-anggotanya, anak-anaknya. Dan apakah yang dapat dilukiskan dengan alas-alasnya itu, pondasi-pondasi, kalau bukan dimaksudkan kepada para rasulnya, para pendirinya, yaitu orang-orang yang Tuhan gunakan bagi tugas suatu pembangunan dan reformasi yang demikian. Yang sedemikian inilah hak dan kewajiban dari 12 rasul itu pada permulaan sidang Kristen yang lalu. Sambil mengenali akan kenyataan yang mulia ini bahwa Ilham menulis sebagai berikut. Dan tembok kota itu akan memiliki 12 alasnya. Dan di dalamnya terdapat nama-nama dari 12 rasul dari anak domba itu. Wahyu 21 ayat 14. Penjelasan. Sebutan yang berbunyi, aku akan mengalaskan dikau di atas permata nilam, menunjukkan bahwa ia kini sedang dibangun, bahwa Tuhan kini sedang membangun dari bawah ke atas. Jadi dalam penjelasannya sini saudara kita renungkan di Yesaya pasal 54 ayat 10 dan 11 bahwa Tuhan menjanjikan saudara dan saya akan dibangun dengan bangunan rumah yang sangat megah, dengan batu-batu yang sangat mahal. Nah, di sini dijelaskan walaupun gunung-gunung beranjak, walaupun bukit-bukit bergeser, namun kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Ini adalah syair lagu-lagu Kristen yang sedang berdentang terus-menerus dengan musik yang agak merdu, bahwa janji Yesaya 54 ayat 11 dan 12 ini dijanjikan, walaupun bukit-bukit bergeser, gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan tetap akan setia. Tuhan tetap akan setia terhadap umat-umatnya. Pada saat penggenapan Yesaya 54 ayat 10 dan 11 ini saudara. Jadi seringkali ayat ini dipetik untuk kegembiraan di masa Yesus datang kedua kali. Ayat ini sering untuk dipakai untuk kegembiraan di ujung terakhir. Tapi ini ayat ini ditempatkan oleh Yesaya pada saat kerajaan itu mau berdiri. Jadi pada saat kerajaan itu berdiri, ada gempa bumi besar, ada perang besar, dan ada berbagai kekacauan yang sangat besar. Mungkin ada bukit-bukit bergeser, ada gunung-gunung akan berpindah, tetapi Tuhan akan tetap melindungi umatnya. Dengan demikian ditempatkan, dibangun bagaikan di atas batu. Dan dijelaskan bahwa proyek pembangunan itu mulai dari pondasi Tuhan sudah bangun. Tuhan membangun dari alas. Dan alas itu sudah terjadi, yaitu rasul-rasul. Dan kalau alas itu sudah terjadi, saudara, alas pondasinya sudah jadi, menandakan proyek pembangunan dinding dan rumah Tuhan itu harus rangkap selesai. Nah, karena sejarah daripada rasul sudah terjadi, menandakan bahwa sejarah kegenapan ini pasti akan jadi. Karena tidak mungkin hanya alas, hanya rasul-rasul saja. Tuhan akan membangun terus sampai proyek bangunan itu akan selesai sempurna. Nah, sehingga dengan demikian bahwa janji Tuhan itu bagi saudara dan saya akan berlaku. Sehingga dikatakan bahwa sebutan yang berbunyi, aku akan mengalaskan dikau di atas permata nilam.
menunjukkan bahwa ia kini sedang dibangun. Dan Tuhan kini sedang membangun dari bawah ke atas. Jadi Tuhan sedang membangun dari bawah ke atas. Nah, semenjak periode Sarai ini, Tuhan sedang membangun 12 rasul, sudah dibangun, nabi-nabi sudah dibangun, belum juga selesai, dan pada akhirnya saudara dan saya adalah penutup daripada proyek bangunan Tuhan ini. Dan itu harus selesai. Kalau tidak digenapi peristiwa ini, kerajaan itu, maka peristiwa pembangunan itu tidak selesai. Tuhan belum selesai menyelesaikannya. Tetapi karena janji ini sudah datang, maka janji itu pasti akan selesai tepat pada waktunya. Yesaya 54 ayat 12. Yesaya 54 ayat 12. Dan aku akan membuat semua jendelamu daripada batu delima, dan pintu-pintu gerbangmu daripada permata intan, dan semua perhinggaan tanahmu daripada batu yang indah-indah. Penjelasan, jika kegunaan daripada jendela-jendela ialah untuk memberikan terang dan udara, maka apa kiranya yang ditunjukkan oleh lambang ini kalau bukan dimaksudkan kepada para peramalnya, yaitu orang-orang yang membawa terang dan kebenaran kepada sidang Allah. Dan jika pintu-pintu gerbang pada umumnya digunakan untuk mencegah unsur-unsur yang tidak diingin, maka di dalam kerajaan kerohanian semua itu tak dapat tiada melambangkan para pengawalnya, yaitu dinas kependetaan. Betapa indahnya gambaran ilustrasi ini. Betapa sucinya kelompok umat yang telah dikemukakan dengan jelas. Batu-batu yang indah-indah warnanya, dan alas-alas pondasi yang daripada permata nilam, jendela-jendela yang daripada batu delima, pintu-pintu gerbang yang daripada permata intan, dan semua perhinggaan tanahnya yang daripada batu-batuan yang indah-indah. Setiap jiwa sebuah permata. Setiap jiwa sebuah permata. Aku akan menjadikan manusia lebih berharga daripada emas yang terbaik. Bahkan manusia akan lebih daripada pasak emas dan opir. Bahwa demikianlah firman Tuhan. Tiada aku hendak menahan damaiku, dan demikian demi Yerusalem tiada aku hendak beristirahat, sampai kebenarannya terbit, sampai cahayanya lampu, dan selamatnya pun seperti pedamaran yang bernyala-nyala. Dan segala orang kafir akan menyaksikan kebenaranmu, dan semua raja akan kemuliaanmu. Maka kamu akan dipanggil dengan sebuah nama yang baru, yang ditentukan oleh firman Tuhan. Kamu juga menjadi sebuah mahkota yang indah-indah di dalam tangan Tuhan, dan sebuah tengkuluk kerajaan di dalam tangan Allahmu. Kamu tidak lagi disebut orang yang ditolak, dan tiada lagi dikatakan dari hal negerimu sebagai sunyi, melainkan kamu akan dipanggil Hepsiba, dan negerimu akan disebut Beula, karena dikasih Tuhan akan dikau, dan negerimu akan dinikahkan. Yesaya 62 ayat 1-4. Kini jelas terlihat bahwa paham Laodikia akan berlalu untuk selama-lamanya. Bahwa Allah akan memiliki sebuah sidang yang tidak bercacat, berkerut, ataupun sesuatu yang sedemikian ini. Kamu tak akan dibiarkan ditinggalkan daripadanya. Kamu harus ikut memberitakan kebenaran ini jika kamu hendak menjadi sebagian daripada pergerakan yang mulia ini. Nah, saudara-saudara, kita renungkan sebentar ayat 12 ini, bahwa di mana Tuhan akan membangun
bangunan kerohanian itu bagaikan sebuah rumah yang dibangun dengan batu-batu yang sangat mahal. Batu-batu delima, permata dari intan. Rumah yang sedemikian ini, saudara, menggambarkan rumah yang sangat mewah, atau sebuah rumah yang digambarkan sangat mulia. Dengan demikian anggota-anggota atau jiwa, setiap jiwa yang bertobat di sini digambarkan setiap jiwa sebagai sebuah permata, digambarkan sebagai permata atau intan atau mutiara. Nah, sehingga dikatakan bahwa aku akan menjadikan manusia lebih berharga daripada emas yang terbaik. Jadi kalau ada sekarang berlaku, saudara, bahwa emas atau mungkin rumah ataupun mungkin benda-benda lain lebih mahal itu daripada si manusianya, tetapi Tuhan akan membuat bahwa satu kali kelak manusia itu harganya lebih mahal daripada emas yang paling termahal, emas yang paling termurni, bahwa manusia akan dibuat lebih mahal daripada itu. Dan pada saat itulah kerajaan itu berdiri. Pada waktu saat Sion akan didirikan, dengan bangsa-bangsa kafir akan menyaksikan kebenaranmu, raja-raja dalam kemuliaannya. Jelaskan saat berdirinya suatu kerajaan itu, maka raja-raja, pemerintah-pemerintah di berbagai negara akan menggenapi penggenapan Yesaya pasal 2 dan Mika pasal 4. Mereka akan saling memanggil satu negara dengan negara yang lain untuk pergi ke Yerusalem. Dan mereka akan menyaksikan kemuliaan daripada anggota-anggota Sion yang sudah dibaharui. Sekarang kita lihat kepada Yesaya 54 ayat 13 dan 17. Yesaya 54 ayat 13 dan 17. Maka segala anakmu akan diajar oleh Tuhan, dan besarlah kelak kedamaian segala anakmu. Maka oleh kebenaran juga engkau akan diteguhkan, dan engkau akan jauh daripada aniaya, karena tiada engkau akan takut, dan engkau akan jauh daripada kegentaran, karena tiada itu akan menghampirimu. Lihatlah, mereka pasti akan berhimpun, tetapi bukan olehku. Barang siapa yang akan berhimpun hendak melawan dikau, ia itu akan jatuh demi engkau. Lihatlah, aku sudah menjadikan tukang besi dan menghembuskan bara dalam api, dan yang membuat senjata sebagai hasil kerjanya. Dan aku akan telah menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Tetapi segala senjata yang diperbuat untuk melawan dikau, ia itu tidak akan beruntung. Dan setiap lidah orang yang akan bangkit melawan engkau, dalam penghukuman ia akan dihukum olehmu. Inilah bagian pusaka dari semua hamba Tuhan, dan kebenaran mereka itu adalah daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Penjelasan. Terbukti kita adalah terlalu lamban untuk menginsafi bahwa Allah Yakub yang berkuasa itu mampu melindungi dan mempertahankan kita daripada semua yang jahat. Jika tidak, ia tidak akan mengulur-ulur waktu dan kembali menginsafkan kita tentang kemampuannya dengan cara menjelaskan selanjutnya bahwa seperti halnya ia telah menciptakan tukang besi dan perusak atau pembinasa, dan telah membuat mereka itu bekerja. Demikianlah itu pula ia mampu untuk membuat peralatan-peralatan serta semua usaha mereka itu menjadi tidak berguna. Saudara saksikan, bujukan Allah itu adalah sedemikian rupa sehingga seseorang anak kecil pun dapat mengerti. Nah, saudara-saudara, suatu penjelasan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya. Khotib menjelaskan bahwa janji Tuhan pada Yesaya pasal 54 ayat 1 dan 2, bahwa Tuhan yang membuat senjata, Tuhan yang membuat besi, Tuhan yang membuat orang-orang, dan Tuhan yang memberi kemampuan kepada si penembak atau si sniper
Nah, kalau Tuhan mampu membuat itu untuk membinasakan yang menjadi musuh-musuh Tuhan, maka jangan diragukan bahwa Yesaya mengatakan bahwa Tuhan mampu untuk membuat hal itu tidak berbunyi. Tuhan mampu untuk membuat senjata nuklir itu tidak meledak. Semua Tuhan mampu karena Tuhan yang membuatnya. Nah, dengan demikian bahwa katanya bahwa Anas, Tuhan mengajar saudara dan saya sebagaikan seorang anak kecil saja akan mampu mengerti nubuatan ini. Akan mengerti, akan sangat paham dengan nubuatan janji Tuhan ini. Nah, saudara dan saya menjadi seperti seorang anak kecil sehingga memiliki iman yang sangat besar pada nubuatan ini. Semua janji ini adalah untuk pusaka dari hamba-hamba Tuhan. Bagaimana bisa kita membiarkan begitu saja berlalu? Tidakkah semua itu cukup murah? Oleh karena semua itu adalah senilai iman, maka sebab itu marilah kita percaya dan semua itu akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Kita kini telah memahami bahwa kedua istri Abraham dan kedua anaknya itu secara simbolis adalah sebuah ramalan tentang sidang wasiat lama dan sidang wasiat baru. Bahwa kedatangan Ismail telah melambangkan Israel badani dan bahwa kedatangan Ishak telah melambangkan Israel rohani, orang-orang Kristen. Bahwa Ismail menganiaya Ishak adalah sebuah ramalan dari hal orang-orang Yahudi menganiaya orang-orang Kristen. Bahwa tindakan Abraham memutuskan hak pusaka dan menyuruh pergi Hagar dan anaknya meninggalkan rumah melambangkan tindakan Allah menyingkirkan dan memutuskan hak pusaka Israel badani. Sehingga hanya orang-orang yang telah dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh, dapat mewarisi kerajaan itu. Bahwa Ishak yang telah datang ke dunia ini hanya oleh kuasa Allah, melambangkan sidang Kristen, namun terutama khususnya sidang kerajaan yang segera akan datang, itu di mana tidak akan ada orang-orang keturunan Ismail di dalamnya, atau tidak seorang pun dapat dibawa masuk ke dalamnya oleh kehendak daging. Tidak ada lalang, tidak ada ikan-ikan jelek, dan tidak ada kambing-kambing. Hanya orang suci, hanya yang sedemikian ini yang akan diselamatkan. Dan tak seorang pun dapat menjadi yang sedemikian ini yang telah diselamatkan jika tidak ia percaya apa yang dikatakan firman. Jika tidak ia mengambil pendirian pada pihak kebenaran. Hanya mereka yang berlapar akan kebenaran dan keadilan akan dikenyangkan dan menjadi permata-permata yang tak ternilai. Pantas untuk menjadi sebagian dari bangunan permata Tuhan itu. Maka mereka akan menjadi milikku. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Pada hari itu, apabila aku mengumpulkan semua permataku, dan aku akan menyimpan mereka itu bagaikan seorang bapa mengasihi akan anak-anaknya sendiri yang melayani dia. Pada masa itu, kamu akan kembali dan kamu akan melihat bedanya antara kebenaran dan kejahatan. Antara orang yang berbakti kepada Allah dan orang yang tidak berbakti kepadanya. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Adalah sangat berbahaya untuk meragukan firman Allah atau untuk bersikap masa bodoh, bersikap ragu-ragu dan lambat untuk percaya. Demikianlah saudara-saudara, kita simpulkan pelajaran kita pada Sabat sore hari ini. Jadi yang berjudul anak-anak dari Simandul lebih banyak dari anak-anak wanita yang merdeka. Wanita yang beranak. Melambangkan Sarah dan Hagar. Saudara dan saya ada di periode Sarai yang dilambangkan oleh Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai selesai ini membicarakan tentang periode Sarai dan kemuliaannya dan semua janji-janji Abraham kepada
janji-janji Tuhan kepada Abraham akan digenapi di masa kita sekarang. Demikianlah bahasan ini, kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan iman bagi saudara dan saya, hingga saudara dan saya dapat kembali menjadi anak-anak yang dilahirkan kembali, yang akan mewarisi kerajaan itu. Terima kasih, saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin.